Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, we Waalaikumsalam are warahmatullahi. we are from group 2. Will be present about designing classroom language test. Me as first speaker will be explain about the type of test. The type of test. Next slide. Okay, there are 5 types of tests. The first is language aptitude test. One type of test, although admittedly not a very common one, predicts a person's success prior to exposure to the second language. A language aptitude test is designed to measure capacity or general ability to learn a foreign language and ultimate success in that undertaking. Language aptitude tests are ostensibly designed but to apply to the classroom learning of any language. To standardize, to standard aptitude tests have been used in the United States. The Modern Language Aptitude Test (MLAT), Carroll and Shepard, 1958, and the Plimsoll Language Aptitude Battery (PLAB), Plimsoll 1966. Both are English language tests and require students to perform a number of language-related tests. The MLAT, for example, consists of 5 different tests. Jadi, language aptitude test itu adalah tes yang sangat umum, tes bakat bahasa yang dirancang untuk mengukur kapasitas atau kemampuan umum untuk belajar bahasa asing dan keberhasilan akhir dalam usaha itu. Tes bakat bahasa ini seolah-olah dirancang dan ditetapkan pada pembelajaran di kelas bahasa apapun. Dua tes bahasa ini telah digunakan di Amerika Serikat, yaitu yang namanya MLAT tadi, dan PLA untuk melakukan sejumlah tugas yang berhubungan dengan MLAT. Next slide. Task in Modern Language Aptitude Test. Jadi ada tugasnya. Ialah must learn a set of number through and then discriminate different combination of those number. Jadi peserta ujian itu harus mempelajari serangkaian angka melalui input aural dan kemudian membedakan kombinasi yang berbeda dari angka-angka tersebut. And second is phonetic script. Examines must learn a set of correspondences between speech, sound, and phonetic symbol. Peserta ujian harus mempelajari sekumpulan korespondensi antara bunyi ujaran dan simbol fonetik. And the third is spelling clues. Examines must read words that are spelled somewhat phonetically, and then select from a list the one word whose meaning is closest to the discussed word. Tunjuk ejaan. Jadi yang ini peserta ujian harus membaca kata-kata yang dieja secara fonetik, lalu memilih dari daftar satu kata yang artinya paling dekat dengan kata yang disamarkan. And the fourth is words of sentence. Examines are given a keyword in a sentence and are then asked to select a word in a second sentence that performs the same grammatical function as the keyword. Peserta ujian itu diberi kata kunci dalam sebuah kalimat dan kemudian mereka diminta untuk memilih kata dalam kalimat kedua yang memiliki fungsi gramatikal yang sama dengan kata kunci tersebut. And the last is paired associates. Examine must quickly learn a set of vocabulary words from another language and memorize their English meanings. Jadi, yang terakhir adalah rekan berpasangan. Peserta ujian harus segera mempelajari satu set kosakata dari bahasa lain dan menghafalnya dalam bahasa Inggris. Next slide, please. Lalu yang kedua ada proficiency test.
Proficiency tests have traditionally consisted of standardized multiple choice items on grammar, vocabulary, reading comprehension, and oral comprehension. Proficiency tests are almost always summative and non-reference. They provide result in the form of a single score or at best two or three subscore, one for each section of a test, which is a sufficient result for the gatekeeping role they play of accepting or denying someone passage into the next stage of a journey. And because they measure performance against a norm with equated scores and percentile ranks taking on paramount importance, they are usually not equipped to provide the diagnostic feedback. Jadi, proficiency adalah tes kemahiran yang secara tradisional itu terdiri dari dua item pilihan ganda standar tentang bahasa, kosakata, pemahaman membaca, dan pemahaman oral. Tes kemahiran ini hampir selalu bersifat sumatif dan mengacu pada norma. Mereka memberikan hasil dalam skor tunggal, itu 2 atau 3 subskor, 1 untuk setiap bagian tes, yang merupakan hasil yang cukup untuk peran penjaga yang mereka mainkan. Ini proficiency ini biasanya contoh tesnya yaitu tes TOEFL. Ya TOEFL. Next. A key issue in testing proficiency is how to construct of language ability are specified. The tasks that test takers are required to perform must be legitimate samples of English language used in defined context. Creating test tasks and validating them with research is a time-consuming and costly process. Language teachers would be wise not to create an overall proficiency test on their own. A far more practical method is to choose one of a number of commercially available proficiency tests. Jadi, masalah utama dalam menguji tes kemahiran ini adalah bagaimana konstruksi kemampuan bahasa ditentukan. Yang harus dilakukan oleh peserta tes merupakan penggunaan bahasa Inggris yang sah dalam konteks yang ditentukan. Membuat tugas-tugas ini dan memvalidasinya dengan penelitian adalah proses yang memakan waktu dan mahal. Guru bahasa akan bijaksana untuk tidak membuat tes kemahiran secara keseluruhan sendiri. Metode yang jauh lebih praktis adalah dengan memilih salah satu dari sejumlah tes kemahiran yang tersedia secara komersial. Next. I'm sorry. Back. And next is diagnostic test. A diagnostic test is designed to diagnose specified aspect of a language. A test in pronunciation, for example, might diagnose the phonological features of English that are difficult for learners and should therefore become part of a curriculum. Usually, such tests offer a checklist of features for the administrator, often the teacher, to use pinpointing difficulties. Writing diagnostic would elicit a writing sample from students that would allow the teacher to identify those rhetorical and linguistic features on which the course needed to focus special attention. Diagnostic and placement tests, as we have already implied, may sometimes be indistinguishable from each other. Jadi diagnostic test merupakan tes yang dirancang untuk mendiagnostik aspek tertentu dari suatu bahasa. Tes pelafalan. Misalnya, dapat mendiagnostik fitur fonologis bahasa Inggris yang sulit bagi pembelajar dan oleh karena itu harus menjadi bagian dari kurikulum. Biasanya tes ini menawarkan fitur untuk administrator, biasanya guru, digunakan dalam menentukan kesulitan. Diagnostik penulisan akan memperoleh contoh tulisan dari siswa.
yang memungkinkan guru untuk mengidentifikasi ciri-ciri retoris dan linguistik yang perlu mendapat perhatian khusus dari kursus tersebut. Tes diagnostik dan tes penempatan itu seperti yang kami nyatakan terkadang tidak dapat dibedakan satu sama lain. Oke, next. And the last is achievement test. An achievement test is related directly to classroom lessons, units, or even a total curriculum. Achievement tests are or should be limited to particular material addressed in a curriculum within a particular time frame and are offered after a course has focused on the objectives in question. Achievement tests can also serve diagnostic role of indicating what a student needs to continue to work on in the future, but primary role of an achievement test is to determine whether course objectives have been met and appropriate knowledge and skills acquired by the end of a period of instruction. Achievement tests are often summative because they are administered at the end of unit unit or term of study. They also play an important formative role. An effective achievement test will offer feedback about the quality of learners' performance in subsets of the unit or course. The Washback contributes to the formative nature such test. Jadi yang terakhir adalah tes prestasi. Ini berhubungan langsung dengan pelajaran di kelas, unit, atau bahkan kurikulum total. Tes prestasi ini terbatas pada materi tertentu yang dibahas dalam kurikulum, dalam kerangka waktu tertentu, dan ditawarkan setelah kursus, berfokus pada tujuan yang dimaksud. Tes prestasi juga dapat berfungsi sebagai diagnostik untuk menunjukkan apa yang siswa butuhkan untuk terus bekerja di masa depan. Tetapi peran utama tes prestasi adalah untuk menentukan apakah tujuan kursus telah dipenuhi dan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai diperoleh oleh dari periode instruksi. Tes prestasi juga seringkali bersifat sumatif karena diberikan pada akhir suatu unit dari masa studi. Mereka juga memainkan peran formatif yang penting. Sebuah tes prestasi yang efektif akan menawarkan flashback tentang kualitas kinerja pembelajar dalam himpunan bagian dari unit atau kursus. Flashback ini berkontribusi pada sifat formatif dari tes tersebut. Oke, next material will be explained by my friend. Okay, next. Now we move to practical steps to test construction. There are 4 steps in this section. First is assessing clear and unambiguous objectives. Second, drawing up test specification. Third, devising test task. Fourth, designing multiple choice test items. Next. Okay, first, assessing clear and unambiguous objective. Penilaian yang jelas dan tujuan yang tidak ambigu. In addition to knowing the purpose of the test you are creating, you need to know as specifically as possible what it is you want to test. Begin by taking a careful look at everything that you think your student should know or be able to do, based on the material that the students are responsible for. In other words, examine the objectives for the unit you are testing. Remember that every curriculum should have appropriately framed accessible objectives, that is, objectives that are stated in terms of offered performance by students. Jadi selain mengetahui tujuan dari tes yang akan kita buat, mengetahui detail-detail dan akan spesifik apa item-item yang akan diujikan nantinya sangatlah diperlukan. Dengan menggunakan kata kunci, apa yang harus siswa ketahui dan lakukan berdasarkan materi-materi yang telah dipelajari oleh mereka. Dan juga ingat bahwa setiap kurikulum harus memiliki kerangka tujuan yang dapat dinilai dengan tepat, yaitu tujuan yang dinyatakan dalam kinerja terbuka oleh siswa. Next. Second, drawing up test specification. Test specification for classroom use can be a simple and practical outline of your test. For large-scale standardized test, in the unit discussed above, your specification will simply comprise
A. A broad outline of the test. B. What skills you will test. And C. What the items will look like. Menyusun spesifikasi tes dalam dalam penyusunan ini yang harus kita perhatikan adalah yang pertama ialah garis besar, yang kedua keterampilan apa yang akan diujikan dan akan seperti apa item-item yang ada nantinya. Jadi ada 3 poin yang harus diperhatikan dalam menyusun spesifikasi tes. Next. So here is the example of drawing up the specification. We know that there are 4 main courses in our department. There is speaking, listening, reading, and writing. For example, speaking takes 5 minutes per person, and it occurs in previous day. Format oral interview, T and S. T untuk teacher and S untuk student. Tugasnya teacher ask question of S. Jadi guru menanyai pertanyaan-pertanyaan pada murid. Tujuannya 35 emphasis on 6. Itu hanya materi yang ada nantinya. Listening selama 10 menit. Format guru memakai audio tape untuk in advance with one other voice on it. Task A, 5 minimal pairs item, multiple choice. Lalu B, 5 interpretation item, multiple choice. Objectives 2, ada 2 tujuan dalam listening. Untuk reading, it needs 10 minutes, format close test items, 10 total in a storyline. Task, fill the blank. The last, writing, 10 minutes, format prompt for a topic, why I liked or didn't like a recent TV sitcom. Task, writing a short opinion paragraph, objective 9. Next. The third step is devising test task. Your oral interview comes first, and so you draft question to confirm the accepted pattern of oral interview. Design to set student at ease, and then sandwich between them items intended to test the objectives, or level check, and a little beyond probe. You are now ready to draft other test items to provide a sense of authenticity and interest. You have decided to conform your items to the context of a recent TV sitcom that you used in class to illustrate certain discourse and form focus factors. The sitcom depicts a loud, noisy part with lots of small talk. As you devise your test items, consider such factors as how students will perceive them, face validity, the extent to which authentic language and context are present, potential difficulty caused by cultural schema, the length of the listening stimuli, how well a storyline comes across, how things like the close testing format will work, and other practicalities. Dalam perancangan tugas dalam tes speaking dimulai lebih dahulu di sini dengan dimulai dengan tes tanpa skor, warm up dan wind down. Warm up di awal dan wind down atau pendinginan di akhir. Hal ini dilakukan untuk mempermudah atau membuat siswa tidak gugup dalam menjalani tes. Jadi dilakukan warm up dan wind down. Sedangkan tes inti dilakukan di antara keduanya untuk mencapai tujuan tes, yaitu mengecek sejauh mana yang dipahami siswa dan sedikit materi yang lebih jauh nantinya. Lalu setelah siap menyusun tes item tes lainnya untuk memberikan rasa keaslian dan minat, di sini contohnya kita memakai sitcom TV baru-baru ini atau TV bergenre TV series bergenre komedi yang ada untuk listening. Sitcom itu menggambarkan pesta yang keras dan berisik dengan banyak obrolan ringan. Saat Anda menyusun item tes Anda, pertimbangkan faktor-faktor seperti bagaimana siswa akan melihatnya, seperti kita melihat wajah para siswa, lalu sejauh mana bahasa dan konsep otentik hadir, potensi kesulitan yang disebabkan oleh skema budaya, durasi rangsangan mendengarkan, seberapa baik sebuah cerita, garis muncul, bagaimana hal-hal seperti format pengujian, close akan bekerja, dan kepraktisan lainnya. Next. The last part of this step is designing multiple choice test item. Before we go to a primer on terminology, you have to be harus berhati-hati
cautions against a number of weakness of multiple choice item. Jadi multiple choice ini memiliki kelemahan. First, the technique tests only recognition knowledge. Second, guessing may have a considerable effect on test scores. The technique severely restricts what can be tested. It is very difficult to read successfully items. Washback may be harmful. Cheating may be facilitated. Jadi di sini yang harus diperhatikan adalah teknik tes ini hanya untuk pengenalan pengetahuan. Lalu penebakan mungkin memiliki efek yang cukup besar pada nilai ujian karena ini adalah multiple choice. Teknik ini sangat membatasi apa yang dapat diuji, sangat sulit untuk menulis item yang berhasil. Washback dalam hal ini mungkin akan berbahaya. Lalu yang terakhir, cheating atau kecurangan bisa saja terjadi. And then a primer on terminology. First, multiple choice items are all receptive or selective response items in that the test taker chooses from set of response, commonly called a supply type of response. Rather than creating a response, other receptive item types include the true-false questions and matching list. In the discussion here, the guidelines apply primarily to multiple choice item types and not necessarily to other receptive types. Second, every multiple choice item has a stem, which presents a stimulus and several, usually between 3 and 5, options on alternatives to choose from. Third, one of those options, the key, is the correct response, while the others serve as distractor. Inti dari multiple choice itu adalah butir-butir pilihan ganda atau butir-butir respons yang reseptif atau selektif, di mana peserta tes memilih dari serangkaian respons. Umumnya disebut jenis respons pasokan daripada membuat respons. Jenis item reseptif lainnya termasuk pertanyaan benar salah dan daftar yang cocok. Dalam pembahasan di sini, pedoman berlaku terutama untuk jenis item pilihan ganda dan tidak harus untuk jenis-jenis reseptif lainnya. Yang kedua, setiap item pilihan ganda memiliki batang yang menghadirkan stimulus dan beberapa biasanya antara 3 dan 5 atau 4 mungkin juga bisa. Opsi atau alternatif untuk dipilih. Yang terakhir, salah satu pilihan tersebut kuncinya adalah satu jawaban yang benar, sementara yang lain berfungsi sebagai distractor atau pengalih perhatian. Next will be delivered by Diva. All right, thank you for the time. And next, I will explain about scoring and grading and feedback. The first, scoring. As you design a classroom test, you must consider how the test will be scored and graded. Your scoring plan reflects the relative weight that you place on each section and items in each section. The integrated skills class that we have been using as an example focus and listening skills with some attention to reading and writing. This may take a little numerical common sensitivity. It doesn't require a degree in math to make matters simple. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang scoring. Apa sih itu scoring? Saat Anda merancang tes kelas, Anda harus mempertimbangkan bagaimana tes tersebut akan dinilai dan bertingkat. Rencana penilaian Anda mencerminkan bobot relatif yang Anda tempatkan pada setiap bagian dan item di setiap bagian. Kelas keterampilan terpadu yang telah digunakan sebagai contoh berfokus pada keterampilan mendengarkan dan berbicara, dengan sedikit perhatian pada membaca dan menulis. Nah, sebagai contoh, kita ambil simpelnya saja. Jadi, ketika kita membuat sebuah soal, kita harus menentukan bagaimana kita untuk menilainya. Nah, jadi seperti misal kita 30% untuk 30% untuk penilaian produksi dan 30% untuk listening dan reading 20% dan writing 20%. Nah, jadi ditotalkan semuanya itu harus 100%. Nah, misal itu berkurang, kita harus mempertimbangkannya juga. Dan next, grading.
How you assign letters grades to this test is a product of the country, culture, and context of this English classroom. In institutional expectation, most of them unwritten, explicit and implicit definition of grades that you have set forth. The relationship you have established with this class and student expectation that have been included in percentage quizzes in the class. Jadi di grading ini, bagaimana Anda menetapkan nilai huruf untuk tes ini adalah produk dari yang pertama, the country, culture, and context of this English classroom. Negara, budaya, dan konteks kelas bahasa Inggris ini. Yang kedua yaitu ekspektasi institusional atau kebanyakan tidak tertulis. Yang ketiga yaitu definisi eksplisit dan implisit dari nilai yang telah Anda tetapkan. Apa sih itu eksplisit dan implisit? Yaitu eksplisit adalah terus terang dan tidak berbelit sehingga orang dapat menangkap maksud yang dengan mudah. Dan implisit adalah terkandung sesuatu di dalamnya meskipun tidak dinyatakan secara jelas atau terang-terangan. Dan yang terakhir yaitu harapan siswa yang telah ditimbulkan dalam tes sebelumnya dan kuis kelas ini. The last that is feedback. Feedback atau masukan. Pemberian skor dan penilaian tidak akan lengkap tanpa memberikan masukan pada siswa. Scoring and grading would not be complete without giving feedback to the student. Since we need feedback as beneficial watchback, we might choose to return the test to the student with one of or combination of any of the possibilities below. Pemberian skor dan penilaian tidak akan lengkap tanpa memberikan masukan kepada siswa karena kami membutuhkan masukan sebagai pengembalian yang bermanfaat, dapat memilih untuk mengembalikan tes pada siswa dengan salah satu atau kombinasi dari salah satu kemungkinan di bawah ini. Yang pertama itu letter grade, nilai huruf. Yang kedua, total score. Yang ketiga, for process speaking, listening, reading, and writing. And the fourth, for the listening and reading section, untuk bagian menyimak dan membaca. The first, an indication of correct or incorrect response, indikasi jawaban yang benar atau salah. Yang B, marginal comments, komentar marginal. And the five, for the oral interview, untuk wawancara lisan bisa menggunakan skor untuk setiap elemen yang dinilai. A checklist of areas needing work. C, oral feedback after the interview. D, a post-interview conference to go over the result. And skor untuk setiap elemen yang dinilai. Daftar area yang membutuhkan pekerjaan, umpan balik lisan setelah wawancara, konferensi pasca wawancara untuk membahas hasilnya. Pada essay, SIG on the essay, the first scores for each element being related. Skor untuk setiap elemen yang dinilai. B, the checklist of areas needing work. C, marginal and end of essay comments, question. D, a post-test conference to go over work. And E, self-assessment. Pada essay yang pertama itu skor untuk setiap elemen yang dinilai. B, daftar area yang membutuhkan pekerjaan. C, komentar marginal dan akhir essay atau saran. And D, konferensi pasca tes dan membahas pekerjaan. E, penilaian diri. And for dan scoring and grading, what is different? Scoring adalah suatu proses perubahan jawaban-jawaban tes menjadi angka-angka, sedangkan grading itu
proses menentukan nilai suatu objek dengan menggunakan ukuran atau kriteria tertentu seperti baik, sedang, dan jelek, atau bisa menggunakan nilai A, B, C. Nah, dan untuk feedback yaitu untuk memberikan skor dan penilaian tidak akan lengkap tanpa memberikan masukan kepada siswa. Jadi kita sebagai guru harus memberikan feedback juga. Nah, itu and the last and that's all from us. I will close this meeting and thank you for the time. And the last we say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.